Kalau perebutan sabuk, kalau main kejuaraan WBC Asia sama Kilat Boy, mau saya. Karena pasti saya menang. Jadi saya langsung juara 1. Lagi ramai belakangan ini mengenai duel antara Kilat Boy melawan Forlan Rivaldo. Baru-baru ini, Delonil McDelon atau yang biasa dikenal Kilat Boy baru saja memberikan tantangan terbuka kepada Forlan, di mana Kilat Boy berkomentar di VT Roy Tua Manihuruk dan menyebutkan bahwa ia siap melawan Forlan. Saya tunggu mau lawan dia bang, Roy Tua Manihuruk. Tapi Forlan malah ngendok. Ngendok yang artinya bersembunyi ya. Jadi begini guys, ini Kilat Boy langsung berkomentar dan memberikan tantangan terbuka untuk Forlan Rivaldo. Luar biasa. Ini bagaimana? Saya kira ini akan seru ya kalau terjadi. Tapi begini buat my brother, Kilat Boy, kamu harus bersabar mengingat tanggal 18 Mei nanti Forlan Rivaldo akan bertanding di HSN ya, tanggal 18 Mei nanti. Dan saya kira lawannya juga cukup keras, cukup batu, dan belum tentu Forlan bisa menang melawan Tyson Lahagu. Nah ini jadwalnya kita bisa lihat. Nah jadi buat kamu brother, kamu harus bersabar. Kita lihat dulu hasil pertandingan mereka nanti di tanggal 18. Kalau Forlan Rivaldo bisa menang, ya saya kira boleh saja kamu bertanding melawan dia. Tapi kalau dia kalah, kalau Forlan Rivaldo kalah melawan Tyson, jadi lupakan ya, lupakan saja Kilat Boy versus Forlan Rivaldo. Begitu brother. Buat kamu brother, terus semangat. Salam hormat selalu. Terima kasih. Roy Tua menyebutkan bahwa jika Forlan Rivaldo menang melawan Tyson Morganti, laga Kilat Boy melawan Forlan akan menjadi partai fight yang menarik. Namun jika Forlan kalah, sebaiknya duel antara Kilat Boy melawan Forlan Rivaldo tidak harus terjadi. Di sisi lain, Forlan menyebutkan bahwa jika perebutan gelar, dirinya siap untuk mengejar Kilat Boy ke kelas tandingnya. Kalau perebutan sabuk, kalau main kejuaraan WBC Asia sama Kilat Boy, mau saya. Karena pasti saya menang. Jadi saya langsung juara 1. Tidak perlu saya mulai dari bawah. Tapi kalau mau main biasa-biasa aja sama Kilat Boy, nggak mau saya. Kalau perebutan Asia mau. Nanggung lah naik kelas, langsung juara. Daripada naik kelas mulai dari bawah. Masalahnya si Kilat Boy ini, orang Malaides ini mereka egois. Mereka tidak mau turun. 53 perebutan WBA tampung bang, tampung sekali. Tampung sekali. Indonesia versus Malaysia Beyond, saya siap. Kalau perebutan sabuk saya siap. Tapi kalau hanya membuktikan siapa yang terbaik tanpa ada gelarnya, saya tidak mau. Capek bos, harus naik kelas terus tidak dapat apa-apa. Kalau naik kelas dapat sabuk, Tuhan, besok pun saya gas. Makanya saya tidak mau banyak omong yang kalian bilang saya takut. Saya itu masih fokus buat tanding saya tanggal 18. Jadi saya tidak mau panas-panas dulu sama si Kilat Boy tai itu. Yang kalian bangga-banggakan itu saya akan pukul jatuh dia nanti. Kalian lihat ya. Mungkin kalian bilang saya bercanda ya, tapi ya lihat saja nanti apa yang akan saya buat. Bos, kalian lihat Forlan mainnya begitu aja bos. Saya ini main itu tergantung lawan. Kalau lawan keras kita mainnya lebih keras. Kalau lawannya santai kita mainnya santai. Serius, kalau 53 kejuaraan WBA ketemu Kilat Boy, saya naik kelas ketemu dia. Saya naik ke 53. Saya naik ketemu tengah sama dia. Namun Roy Tua menyebutkan akan lebih baik jika kedua fighter ketemu di tengah agar menguntungkan bagi keduanya. Bilang sama adik bungsumu yang manja itu, Bung Roy Tua Manihuruk, Forlan selalu menanti
di 52 kg. Kalau nggak berani berarti takut. Jadi begini, brother sang champion Forlan Rivaldo. Kamu tahu Kilat Boy itu main di kelas apa? Nah, Kilat Boy itu main di divisi Super Bantam atau Bulu Junior 55,3 kg. Nah, sementara kamu main di Super Flyweight Junior Bantamweight ya 52,1 kg. Sangat jauh kalau dia menurunkan berat badan ke 52 kg. Itu nggak deal. Itu nggak. Ya maksud saya tuh nggak fair lah ya, nggak fair menurut saya. Jadi lebih baik kita tuh cari win-win solution. Yang artinya ya sama-sama menguntungkan, sama-sama enak. Jadi maksudnya ya Kilat Boy turun ke 53,5 kelas bantam dan kamu naik ke kelas bantam 53,5. Nah itu namanya win-win solution. Main di catchweight begitu, main di tengah-tengah. Jadi sama-sama menguntungkan. Begitu, jangan kamu malah mencari aman, kamu suruh dia turun ke 52 di kelasnya kamu. Yang ada Kilat Boy kalah sebelum bertanding main di 52. Begitu brother ya. Saya kira solusinya adalah kamu naik ke kelas bantam, Kilat Boy turun ke kelas bantam. Jadi main di tengah-tengah, di catchweight. Win-win solution lah ya, sama-sama enak begitu. Oh ya, selamat bertanding ya buat kamu di tanggal 18 Mei nanti. Semoga kamu tidak kalah. Oke? Semangat brother. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar.